Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya di sini akan menceritakan legenda Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di air manis Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan. Karena kebutuhan keuangan, sang ayah memutuskan pergi merantau menyeberangi lautan. Namun, sang ayah tidak pernah kembali ke kampung dan meninggalkan istrinya yang bernama Mande Rubaya. Sang istri kemudian membesarkan anak-anak mereka yang bernama Malin seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering dikundang-kundang atau dibawa kemana saja. Oleh karena itu, sang anak mendapat panggilan baru yaitu Malin Kundang. Malin tumbuh sebagai anak yang pintar namun sedikit nakal. Malin sering mengejar ayam dan memukul mereka dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu. Luka itu meninggalkan bekas di tangannya. Beranjak dewasa, Malin merasa iba pada ibunya yang harus berusaha payah untuk menafkahi mereka sehingga Malin berniat untuk merantau bersama kapal dagang. Ketika menceritakan niatnya pada sang ibu tidak mengizinkan Malik untuk pergi. Ibu Mande tidak rela ditinggal oleh anak sematawayangnya. Ibu Mande juga takut Malin akan seperti ayahnya yang tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Meski ditolak sang ibu, Malin tidak berhenti membujuknya. Melihat kegigihan Malin, Ibu Mande pun mengizinkannya pergi, meski dengan berat hati. Setelah meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Malin pun pamit dan meninggalkan Ibu Mande seorang diri di desa. Ketika sedang berlayar dalam perantauannya, sebuah kejadian buruk menimpa kapal yang sedang ditumpangi Malin, sehingga terdampar di sebuah pantai. Warga desa di pantai tersebut menyambut dan membantu Malin untuk tinggal dan bekerja di sana. Malin bekerja dengan sangat rajin, mengolah tanah yang subur dan menjadi semakin sukses. Malin memiliki 100 orang pekerja dan sejumlah kapal dagang sendiri. Setelah berhasil menjadi orang kaya, Malin pun mempersunting anak seorang saudagar kaya. Sementara itu, Mande tidak pernah mendapat kabar apapun dari Malin selepas kepergiannya selama bertahun-tahun. Ibu Mande hanya bisa memandangi laut sambil berdoa agar anaknya selamat dan mengirimkan kabar atau bahkan kembali ke desa. Setiap kali ada kapal besar yang bersandar di desa, Ibu Mande selalu bertanya kepada nahkoda dan awak kapal tentang anaknya. Namun tidak pernah ada yang membawa kabar atau titipan dari Malin. Suatu ketika, Malin bersama istri dan beberapa anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berlayar beberapa saat, kapal berlabuh di sebuah pulau tanpa disadari, ternyata itu adalah kampung halaman Malin. Melihat kapal besar yang berlabuh, warga desa termasuk Ibu Mande beramai-ramai berkumpul di tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik seorang sultan atau pangeran itu. Dari kejauhan terlihat seorang pemuda dan pemudi berdiri di tanjung menggunakan pakaian yang mewah. Ibu Mande melihat dan menyadari bahwa sang pemuda adalah Malin. Segera setelah kapal berlabuh dan kedua pemuda itu turun dari kapal, Ibu Mande berlari mendekati anaknya dari dekat. Ibu Mande melihat bekas luka di tangan sang pemuda dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Ia sambil memanggil namanya dan bertanya tentang kabarnya. Istri Malin yang berdiri di dekat Malin terkejut melihat seorang wanita yang berpakaian compang-camping memeluk suaminya sambil mengaku sebagai ibunya. Maklum, selama ini Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan sudah meninggal. Istri Malin pun bertanya kepada Malin tentang siapa wanita itu sebenarnya. Karena malu pada istrinya, Malin kemudian mendorong ibunya dan berkata kasar pada Ibu Mande. Malin tidak mengakuinya sebagai ibu dan mengatakan bahwa ibunya tidak seperti Ibu Mande yang kotor dan miskin. Setelah itu, Malin memerintahkan istri dan anak buahnya bergegas kembali ke kapal dan berlayar.
Ibu Mande yang sudah tua terlantar kapar di pasir, menangis dan sakit hati hingga pingsan. Setelah akhirnya tersadar, Ibu Mande tinggal sendiri di pantai dan warga desa yang tadinya ramai sudah meninggalkannya. Ibu Mande juga melihat kapal Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dan dari pantai. Sambil menangis, Ibu Mande berlutut sambil mengangkat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Mande berdoa, jika pemuda tadi bukan Malin, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tapi jika pemuda itu adalah benar Malin Kundang, maka Ibu Mande mengutuknya untuk menjadi sebab batu. Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap dan hujan deras badai pun muncul. Kapal Malin yang sedang berlayar pun hancur berkeping-keping disambar petir. Keesokan harinya, ketika badai sudah reda, puing-puing kapal yang sudah berubah menjadi batu tersapu ombak ke suatu pulau. Di antara puing-puing yang terdapat di pantai, ada satu bongkahan batu yang berbentuk tubuh manusia yang menunduk beserta ikan teri, ikan beranak, dan ikan tenggiri yang berenang di sela-sela batu. Masyarakat setempat mempercayai batu itu adalah tubuh Malin yang dikutuk berubah menjadi batu karena durhaka kepada ibunya, dan ikan-ikan di sekitar adalah serpihan